Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur,
ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu. Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban,
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, ini Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf, walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh, kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak segera menuju kepada salat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi, yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku, gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku, belum kedengeran juga, ruku, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuhan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuhan, ada api di sekitarmu. Tuhan, kebakaran. Tuhan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuhan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudara sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuhan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuhan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah, diampe kebutuhan itu dah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insyaallah. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari At-Tarisi At-Thayyibah, Habib Mustafa, Teh Ela beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah, risalah lengkap atau kitab lengkap, kitab kecil lengkap, yang di sana kita pelajari mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang sampai di bab fikih, yaitu tepatnya sampai di bab mengenai mandi. Betul ya? Bulan lalu sudah saya terangkan tata caranya mandi. Hari ini saya akan menerangkan hukum-hukumnya mandi. Hukum-hukumnya mandi. Emang mandi ada hukumnya Ustazah? Banyak. Kita akan pelajari di pertemuan kali ini insyaallah. Dan juga bulan depan tuh kita udah libur lagi. Kita ngajinya banyak liburnya pokoknya. Karena bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Akhir Agustus sudah masuk bulan Maulid. Nanti kita juga akan bikin Maulid. Teman-teman juga bisa liatin Instagram saya, nanti akan kita share Maulid di At-Tarisi kapan, Maulid di tempat-tempat yang lain kapan. Dan saya umumkan juga bahwa Maulid saya, maksudnya Maulid yang kami adakan, saya dengan teman-teman Al-Ikhwan dan Muhasabah Cinta adakan pada tanggal 28 September. Ingat-ingat ya tanggalnya. Ibu-ibu nanti pulang lingkarin kalendernya. Maulidnya tanggal 28 September di Masjid Raya Istiqlal. Ya. Masjidnya gede sih. Tapi jangan datang kesiangan. Datangnya jam berapa Ustazah? Sebelum bangun. Sebelum bangun kamu udah jalan. Jadi nggak pakai tidur. Iya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita.
Allah takdirkan diri kita untuk bisa menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan bahas hukum-hukumnya mandi ini, kita akan awali dulu dengan membaca niat belajar bersama-sama. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji dzurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa nususun sayyidil muhajirin Allah bin Isa Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdurrahman Asgaf Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Muslim Mufurim Tumasai Berati bin Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bab mandi. Katanya sahibul kitab, wa in kana alaihi janabah min mujama'ah aw khuruji mani binaumin aw ghairih lazimahu ghuslu jami'i badanih ma'aniyati raf'il janabah. Siapa yang menanggung janabat karena hubungan intim suami istri, au khuruji maniyin, atau karena keluarnya mani. Keluarnya mani ini binaumin, sebab mimpi, banyakan laki-laki ya, tapi perempuan juga ada. Au ghairihi, atau selain dari mimpi, lazimahu ghuslu jami'i badani, maka mandi wajib, terutamanya sesudah haid atau sesudah nifas. Ini kita perempuan sering terjadi. Mandi wajib kita adalah karena sesuci dari haid ataupun nifas. Lazimahu ghuslu jami'i badani, maka wajib bagi kita untuk mandi dengan mengalirkan air ke sekujur tubuh, ma'aniyati raf'il janabah,
diiringi dengan niat ngangkat hadas besar. Jadi sekalian, kemarin saya sudah bahas sebab-sebabnya mandi wajib. Masih ingat nggak Bu? Nggak yakin gitu jawabnya. 3 sebab khusus perempuan: haid, nifas, melahirkan. 3 sebabnya yang lain umum buat laki-laki maupun perempuan. 1, berhubungan intim, baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Yang kedua, khuruj mani, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun keluarnya laki-laki lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir, ada yang menyebutnya sebagai salah satu penyebab mandi wajib, ada yang tidak menyebutkannya. Ulama berbeda pendapat dalam apakah disebut sebagai penyebab mandi wajib apa tidak gitu. Yang terakhir ini yaitu al-maut, kematian. Orang kalau mati wajib mandi. Masalahnya bukan dia yang mandi. Serem kalau dia yang mandi. Dia meninggal dunia, buruan mandi gih. Lah orang mati. Yang mandikan adalah orang-orang yang hidup. Gitu ya. Itu. Kalau kamu terkena salah satu dari 5 sebab yang tadi itu, haid, nifas, melahirkan, dengan catatan melahirkan ini kalau tidak bersambung dengan nifas. Tapi kalau nyambung sama nifas, nggak wajib mandi juga. Nggak wajib mandi. Mandinya nanti aja. Kapan aja kamu mandi boleh. Jadi jangan menyiksa orang yang habis melahirkan. Sebab kebanyakan orang kalau habis melahirkan itu Bu, nyambung sama nifas. Langsung keluar darah, nyambung terus sampai maksudnya sampai nifas berhari-hari. Kamu nggak usah paksain, buruan mandi habis melahirkan, hukumnya wajib. Kalau dia nyambung sama nifas, hukumnya tidak diwajibkan untuk mandi. Mandi wiladahnya itu gugur kalau nyambung sama nifas. Nah, mandi wiladah di sini wajib kalau tidak bersambung dengan nifas. Ada Bu orang yang habis melahirkan nggak langsung keluar darah. Darah melahirkan iya, tapi habis itu nggak keluar darah kayak haid, nifas gitu nggak. Berhenti darahnya. 2 hari kemudian baru keluar nifas. Nah kalau kayak begitu, itu maka waktu habis melahirkan dia diwajibkan untuk mandi. Gitu ya. Bahkan seperti yang saya nggak ingat saya ceritakan apa enggak, Sayyidah Fatimahuz Zahra itu ibu-ibu sekalian, nifasnya hanya majjah. Hanya ketika melahirkan beliau keluar darah sekaligus nifas, habis itu berhenti. Tidak sampai menghalangi waktu sholat beliau. Sayyidah Fatimah keluar darah nifasnya sangat sebentar, hanya beberapa jam saja, bahkan tidak menghalangi sholat beliau. Pernah Sayyidah Fatimah melahirkan salah satu putranya sesudah adzan maghrib. Jadi maghrib datang waktu sholat maghrib, beliau sholat, habis itu sakit perut melahirkan. Habis melahirkan Bu, keluar darah, 1 jam kemudian berhenti darahnya, sudah tidak keluar lagi. Ketika datang adzan isya, beliau sudah selesai dari nifasnya, tinggal mandi. Beliau kemudian sesudah itu
mengerjakan sholat isya pada waktunya. Itu sebabnya Sayyidah Fatimah mendapat julukan Al-Batul, perempuan ahli ibadah yang ibadahnya tidak pernah terputus dari haid maupun nifas. Ada yang bilang Sayyidah Fatimah tuh pernah haid sekali. Waktu awal balik haid sekali, hanya dalam beberapa hari, habis itu udah. Bulan berikutnya beliau tidak pernah lagi haid. Beliau melahirkan pun juga seperti itu. Karena Allah kepengen Sayyidah Fatimah ibadah terus-terusan. Enggak kayak adik-adik nih yang kalau datang haid girang bener. Alhamdulillah haid. Apalagi kalau bulan Ramadan. Besok belanja yuk ke Tanah Abang. Keliling-keliling kita ke pasar, ngemol. Emang kamu nggak lemes besok? Saya haid. Ya, saya enggak. Gimana sih? Ya Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah terputus ibadahnya dengan haid ataupun nifas karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi hukumnya mandi ada 5 hukum semuanya, Bu. Mandi ini punya 5 hukum. Hukum yang pertama wajib, yaitu apabila datang salah satu sebab dari 5 sebab-sebabnya mandi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu haid, nifas, melahirkan, keluar mani, sama keluar sperma ya, sama yang terakhirnya adalah berhubungan intim. 5 hal ini menyebabkan mandimu berhukum wajib. Tidak boleh menunda-nunda mandi kecuali, dengerin, kecuali buat orang yang berhenti dari haid atau nifas tapi belum di waktu yang biasanya. Misalnya, Ustadzah saya itu biasa mens 8 hari atau setidaknya 7 hari. Ini kok tiba-tiba aja saya mens 4 hari Ustazah berhenti. Gimana nih? Saya harus langsung mandi atau boleh saya tunggu? Boleh tunggu. Berapa lama nunggunya? 1 kali 24 jam. Sehari semalam. Boleh tunggu. Kenapa gitu? Karena biasanya siklus haid itu secara normalnya tidak berubah. Atau paling tidak kalau dalam sedang sehat siklus men itu tidak berubah banyak. Kalau biasanya 8 hari ya jadi 7 hari, jadi 9 hari gitu. Gitu ya. Kalau misalnya biasanya 8 hari, 7 hari, ini kok cuma 4 hari berhenti, bisa jadi keluar lagi nanti. Jadi kamu boleh tunggu sampai besoknya. Kalau ternyata besoknya juga enggak keluar sama sekali, bahkan ketika kamu colek juga, kamu ambil enggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang berwarna selain putih, adanya cuman yang warnanya putih, maka kamu harus segera mandi. Ternyata emang beneran udah gak keluar sama sekali. Saat-saat yang kamu menunggu tadi 24 jam, sholatmu wajib diqodho. Jelas? Adik-adik dengerin nih, yang masih pada haid dengerin.
Ustazah kok saya nggak ngerti ya, saya harus dengerin apa enggak? Umurmu berapa Bu? 70 tahun, nggak apa-apa, nggak usah. Apa? Ibu udah nggak mens kan, nggak apa-apa. Nggak ngerti nggak apa-apa. Udah Bu, tinggal aja Bu, tidur nggak apa-apa dah. Jadi kalau kamu biasa head 7 hari, tahu-tahu kok sekarang 6 hari udah bersih nih Ustazah. Saya mandi apa enggak? Mandi. Karena kan emang 6, 7 deket. Mandi aja langsung. Tapi kalau kamu punya kebiasaan headnya 7 hari, 8 hari, ini kok baru hari keempat udah berhenti, baru hari kelima kamu udah berhenti, kamu boleh nunggu sebanyak 24 jam. Artinya adalah 1 hari 1 malam. Liatin, keluar enggak tuh? Kalau ternyata keluar, ya emang berarti kamu belum suci. Tapi kalau ternyata enggak keluar lagi sama sekali, emang udah bersih, segeralah mandi. Nah, kalau ternyata kamu memang enggak keluar sama sekali lagi sesudah itu, artinya memang mensmu ternyata cuma 5 hari. Berarti hari yang kamu menunggu 24 jam itu wajib kamu qadha, karena sebenarnya kamu sudah wajib sholat. Tapi karena kamu masih nungguin suci tadi itu, kamu kan enggak sholat tuh. Nah, nanti begitu habis selesai kamu mandi suci, baru kamu qadha kembali sholat tersebut. Ustazah gimana caranya ngodoin sholat? Ya kayak sholat biasa aja, cuman niatnya gantinya adaan menjadi qadhaan. Dari kemarin sebenarnya udah suci, tapi karena nggak biasa head sebentar, jadi kamu nungguin nih sampai duhur hari ini. Begitu habis selesai mandi, kamu sholatin duhur, kamu sholatin duhur yang kemarin, kamu sholatin asar. Sebelum kamu sholat asar, kamu sholatin asar yang kemarin. Kamu sholatin maghrib, kamu sholatin maghrib yang kemarin. Kamu sholatin isya, kamu sholatin isya yang kemarin. Kamu sholat subuh, sebelum itu kamu sholat subuh yang kemarin. Ustazah ada yang sesudah, ada yang sebelum. Iya, yang asar sama yang subuh, kalau kamu mau qadha, qadhainlah sebelum sholat fardu yang jam itu, yang hari itu. Tapi kalau duhur, maghrib, isya, nah itu kerjakan sesudah sholat fardu. Kenapa gitu? Sebab ada hadisnya Nabi Muhammad, la sholata ba'dal fajr, sholat fardunya. Jelas? Jelas? Kalau kamu biasa, saya head biasanya 8 hari, ini udah 7 hari setengah, udah gak keluar, saya mandi apa enggak? Ya mandi. Tapi kan bisa aja nanti keluar lagi Ustazah. Ya kalau keluar lagi ya mandi lagi. Kamu harus mandi, gak boleh nunggu. Boleh kata Ustazah 24 jam. Itu buat yang keluar darahnya lebih sedikit daripada biasanya. Jelas ya? Kalau memang udah seperti biasanya ya langsung mandi. Tidak boleh menunda-nunda. Hati-hati sama menunda-nunda sholat. Kenapa begitu? Khawatir masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Wah, sholat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun,
yaitu mereka yang suka melalaikan, menunda-nunda, entar-antaran, kali-kali keluar lagi mensnya. Tuh termasuk diantaranya. Celaka orang yang suka menunda-nunda waktunya suci. Kalau memang sudah suci haidmu, kalau memang sudah suci nifasmu, segeralah mandi dan segeralah sholat. Teman-teman saya sekalian, penyebab-penyebab mandi, haid, nifas, wiladah, kemudian kumpul hubungan intim suami istri, sama keluarnya mani. Wajib bagimu untuk mengerjakan mandi. Kemudian ada hukum mandi yang lain. Hukum mandi yang lain namanya hukumnya mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah sesuatu hal yang dikerjain boleh, tinggalin juga boleh. Kapan mandi hukumnya mubah? Kamu mandi memang hukumnya mubah. Jadi hukum aslinya mandi adalah mubah. Bu, kamu mau mandi, pulang dari sini saya mau mandi boleh, asal jangan di rumah tetangga. Bingung tetangganya ditumpangin mandi. Boleh. Tadi pagi mandi hukumnya apa? Boleh. Nggak mandi hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau aromanya mengganggu orang lain, maka kamu bisa terkena dosanya. Bukan dosanya nggak mandi, akan tetapi dosanya memberi aroma yang tidak enak kepada orang lain. Bu, saya pernah tinggal di negeri Arab hampir 5 tahun. Ya Bu ya, jauh lebih panas daripada Indonesia. Jauh. Kalau lagi musim panasnya itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Udah biasa saya 5 tahun. Tapi Bu, panasnya negeri Arab itu enggak keringetan kayak kita. Karena mereka itu udaranya kering. Sementara kita ini udaranya lembab. Gitu. Jadi di sana walaupun panas tapi enggak keringetan. Kayak apaan Ustazah? Panas enggak keringetan? Kayak kamu di depan api. Kamu pernah depan kompor? Panas kan itu? Enggak selalu keringetan kan? Kecuali kalau kamu ngaduk dodol, keringetan. Keringetannya ngaduknya itu keringetan karena olahraga. Atau kalau kayak kamu lagi demam, itu kan panas tapi nggak keringetan. Nanti kalau udah demamnya sembuh, biasanya keluar keringet dingin, ya kan? Itu malah udah nggak panas, kamu malah dingin. Nah, kayak gitu tuh di sana. Makanya Bu, orang Arab itu enggak perlu sering-sering mandi, berbeda sama orang kita. Makanya ibu-ibu orang bule itu jarang-jarang mandi. Kenapa? Negeri mereka itu kering. Negeri kita ini Bu enggak bisa dah enggak mandi, enggak bisa. Yang enggak mandi jangan hadir majelis dah. Saya saranin, ya, apalagi udah 2 hari nggak ada air nih di rumah saya. Tapi saya kepengen hadir majelis. Yaudah dah, saya datang aja ya. Jangan dah, jangan. Terganggu sebelah kesian, gitu kan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Nabi bahkan pernah mengeluarkan seorang sahabat dari masjid hanya karena mulutnya bau bawang mentah. Jadi dia habis makan makanan ada bawang mentahnya. Mulutnya itu aromanya mengganggu. Orang kalau ada deket dia gak enak gitu. Jadinya Nabi pernah ada tahu seorang sahabat mulutnya aromanya gak enak, sama Nabi disamperin kemudian diminta untuk keluar dari masjid kecuali jika aroma mulutnya sudah kembali segar. Bawang nih Bu, bukan jengkol, bukan pete, ya Bu ya. Ustazah, sekarang ini Ustazah nggak repot Ustazah. Kalau kita habis makan pete gampang ngilanginnya. Gimana? Makan jengkol. Mulut kita hilang bau peteknya Ustazah, ganti. Sama aja ya. Jangan mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap dari tubuh kita. Keringetan, baunya gak jelas, gak boleh gangguin orang lain. Gak boleh. Teman-teman sekalian, Ustazah, saya sih insya Allah enggak ya Ustazah. Cuman gimana cara negur orang yang, apa sih istilahnya itu? Iya itulah ya. Gimana cara negurnya Ustazah? Tegur aja Bu gak apa-apa. Tapi jangan depan-depan orang. Kasih hadiah, deodoran, gitu kan? Coba deh. Saya juga dulu gitu. Tapi ini apa namanya? Ketika pakai ini nih enak nih buat ngilangin bau badan nih. Pakai deh, gitu. Bulan depannya dia bilang abis tuh yang kemarin boleh lagi gak? Gak terdiri ya. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, liyamur sab'ata ayyam falyattaqillah falyamussu jasada ahadikumul ma'. Apabila berlalu 6-7 hari, kata Nabi, apabila berlalu 7 hari, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kulit kalian harus tersentuh air, yaitu dengan mandi. Jadi kalau di negeri Arab Bu, minimal yang diajarkan Nabi Muhammad minimal banget deh, minimal banget. Itu seminggu sekali. Tapi sekali lagi, itu di negeri Arab. Ibu jangan bilang, Allah, di negeri Arab yang panas gitu aja 7 hari baru wajib mandi. Kita kan gak sepanas itu. Salah Bu, di negeri Arab itu enggak keringetan. Panas tapi tidak berkeringat. Sehingga aromanya menjadi enggak keringetan gitu. Yang bikin kita kurang enak baunya kan karena keringat. Betul? Betul? Udah deh Bu, ngaku Bu. Ngapain? Maaf Rasul, saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya cari-cari yang wangi apaan nih? Gorden kagak. Ini enggak, itu enggak. Ternyata yang wangi adalah engkau wahai Rasulullah. Engkau sedang berkeringat. Terus saya ambil lap, saya ambil kain untuk ngelap keringatmu wahai Rasulullah. Saya perap keringatmu wahai Rasulullah. Saya peras keringat tersebut, dapat dah setetes 2 tetes. Buat apa kata Nabi? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum Rasul. Buat saya sama buat wangi-wangiin anak-anak. Anak-anak tuh kan kalau siang-siang main bola pada bau matahari. Ibu keren loh bisa nyium bau matahari.
Ya ampun nak, kamu kok bau matahari? Mama sakti bisa nyium bau matahari. Emang mama pernah ke matahari? Sering. Matahari, Ramayana. Saudaraku sekalian, jadi sama Nabi dikasih tahu bahwa minimalnya mandi adalah 7 hari. 7 hari harus banget kamu mandi. Gitu ya. Tapi itu sekali lagi di Arab. Kalau di kita saya rasa sehari sekali harus mandi deh. Betul nggak? Ibu-ibu pada mandi kan? Sehari sekali? Sehari 2 kali? Kan? Jadi mandi itu hukumnya mubah. Boleh-boleh aja. Mandi hukumnya mubah. Saudara sekalian, nah mandi ini bisa berhukum sunnah. Kapan itu? Yuk kita bahas. Banyak keadaan kita disunahkan mandi. Salah satunya, kamu disunahkan mandi ketika kamu selesai dari memandikan jenazah. Ini bahkan ada yang menghukumi wajib. Tapi yang mu'tamad atau kebanyakan ulama ambil hukumnya adalah sunnah. Kalau ada di antaramu bekerja atau ngebantuin orang kalau ada yang meninggal, kamu mandikan jenazahnya, itu hukumnya mandi sesudah itu sunnah. Sunnah paling sunnah. Kamu jangan ngapa-ngapain sebelum mandi dulu kalau habis memandikan jenazah. Dan saya sarankan kamu, andai pun kamu tidak berprofesi sebagai tukang mandi jenazah, kamu harus pernah memandikan jenazah. Terutama ketika orang terdekatmu meninggal dunia. Kalau ibu kamu meninggal, mandiin. Kalau bapak kamu meninggal, mandiin. Barengan sama yang lain-lain. Sama anak-anaknya. Gitu ya. Kalau saudara kamu, terutama yang sejenis. Kalau kamu punya saudara, kakak atau adik perempuan meninggal, kamu sunnah. Kamu sebaiknya ikutan mandiin jenazah. Nggak harus yang jadi utamanya, kan biasanya suka ada gitu tuh. Ada yang memang dia yang mandiin jenazah. Nggak apa-apa, walaupun kamu jadi yang ngebantuin, sekedar nyiramin, itu adalah baktimu terakhir, kebaikanmu terakhir kepada orang tersebut selagi masih di atas muka bumi. Baktimu terakhir kepada orang tua sebelum mereka dimasukkan ke dalam kubur. Begitu ya. Kalau dia punya anak laki juga, punya anak perempuan juga, ya udah, kalau gitu kalau ibu meninggal, kamu anak perempuan yang mandiin, kalau bapak meninggal, anak laki yang mandiin. Tapi kalau misalnya bapaknya nggak punya anak laki-laki, Ustazah saya ikut mandiin bapak saya, boleh, boleh, ikutan ngebantuin mandiin. Dan Bu, kalau mandiin jenazah itu nggak boleh di tempat umum, maksudnya yang bisa orang lain lihat, jangan, kesian. Mandikanlah di tempat yang tertutup, ya. Mandikan di tempat yang tertutup, entah itu belakang rumah, entah itu apa, kalau bisa yang ada atapnya. Yang ada atapnya. Seperti itu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau kamu mandiin jenazah, sesudahnya kamu sunnah mandi.
Dan kalau kamu mandiin jenazah, ada apa-apa yang terjadi dengan jenazah, kalau itu adalah sesuatu yang buruk, jangan pernah ceritakan kepada siapa-siapa. Ingat, kalau kamu mandiin jenazah, terus ada sesuatu yang buruk dengan jenazah tersebut, gitu ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Kenapa Ustazah? Ntar didatengin loh. Bukan itu. Akan tetapi itu adalah amanat. Kalau kamu sendiri pengen, kok bisa sampai begini ya? Apa ya pelajarannya? Saya pengen tahu nih. Misalnya, gak apa-apa, kamu doa minta sama Allah, ya Allah kasih tahu saya, biar saya ngerti kenapa nih jenazahnya kok kayak begini. Misalnya. Tapi kalau sesuatu itu baik, boleh aja sih kamu ceritakan kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, untuk menjadi kabar gembira buat keluarga tersebut, bahwa insya Allah jenazahnya atau orang tua mereka atau siapapun yang meninggal adalah orang soleh, orang solehah. Saya pernah diceritakan satu kisah indah dari Hubabah Maryam, guru saya, almarhumah yang sudah meninggal dunia, Hubabah Maryam Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau dari Madinah. Beliau cerita, ada seseorang kerja sebagai tukang mandiin jenazah. Jenazah meninggal, perempuan, dia juga perempuan. Dia mandiinlah jenazah tersebut. Lagi tengah-tengah dimandiin, Bu, jenazahnya ketawa. Bukan ketawa kayak menyeramkan gitu, bukan. Bukan kayak ketawa kayak enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak kayak ketawa menghina atau ketawa menakutkan gitu, bukan. Tapi ketawa yang kayak geli gitu, kayak seneng cuman gak nyangka gitu. Kayak istri pas dikasih hadiah sama suaminya ketawa-ketawa kesenengan gitu loh, gak nyangka gitu kan sama suaminya. Pas dibuka ternyata handphone, waduh seneng banget tuh ceritanya, semacam itu. Jadi dia heran, lah ada jenazah dimandikan kok malah ketawa, gak pernah tahu nih. Jadi dia pun pengen tahu sebabnya, dia minta sama Allah, as'aluka billah illa an tukhbirani limada dhahikt. Saya minta kepada Allah, dia bilang, kamu harus kasih tahu saya kenapa kamu ketawa. Berani juga ya, Bu. Mungkin kalau kejadiannya sama saya nggak minta dah. Malam harinya dia mimpi didatengin perempuan tersebut. Ketemu sama perempuan tersebut. Wah, keadaannya udah enak dalam alam kuburnya. Dia bilangin, iya saya tadi mandiin kamu, tengah-tengah saya mandiin kamu, saya lihat kamu ketawa cekikikan, tawa kesenangan gitu. Kenapa? Dia bilang, iya, waktu kamu mandikan saya, Allah ajukan kepada saya daftar amalan saya yang diterima sama Allah. Waktu kamu mandikan saya dikasih lihat, diajukan pada saya amal ibadah saya yang diterima sama Allah. Saya itu tiap hari sedekah dengan separuh sarapan saya. Dia hidup sebatang kara, tiap hari dia masak, pagi hari itu dia sarapan,
diparok 2. Dia punya tempe, parok 2. Punya nasi ibaratnya nih ya. Nasi parok 2 gitu kan. Ada tempenya, ada apanya, ada kerupuknya misalnya gitu. Yang satu buat dia makan, yang satu lagi dia akan keluar tungguin orang miskin pertama yang lewat depan rumahnya. Ntar ada tukang sampah, ada gelandangan atau apa, dia akan datengin, sarapan dulu Pak. Nah yuk Dek, sarapan dulu Dek. Ibu sarapan dulu gitu kan. Kayak gitu tiap hari. Dia bilang 1 hari saya keluar rumah nggak ada orang untuk saya kasih sarapan saya. Yang lewat kayaknya orang mampu semua gitu, orang ada semua. Ya udah sarapan, kalaupun belum sarapan karena diet. Jadi dia nggak tawarin. Akhirnya dia lihat ada seekor anak keledai lagi ngais-ngais tempat sampah. Saya pikir ya udahlah, berbagi sama anak keledai nggak apa-apa dah. Saya pun berikan separuh sarapan saya tersebut kepada seekor anak keledai, dia pun memakannya dengan lahap. Ketika Allah berikan, ajukan kepada saya, saat kamu memandikan saya dikasih laporan. Amal ibadah kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 1 adalah sedekah saya hari itu kepada seekor anak keledai. Ya gimana saya nggak ketawa, lucu banget kan itu. Saya nggak nyangka dari segitu banyak yang saya kerjakan di dunia, ternyata yang diterima Allah adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Mungkin itu yang paling ikhlas. Karena keledai kan gak bisa bilang terima kasih. Betul ya Bu? Kita mesti punya sesuatu hal nih Bu nih, yang kita lakukan dengan ikhlas, sehingga mudah-mudahan Allah menerima kita. Enggak harus nyari binatang Bu. Kita gak pernah tahu ibadah kita ini mana yang diterima sama Allah. Kita terus berbuat baik, insya. Yang lagi perlu bantuan kita bantu. Yang lagi perlu hiburan kita hibur. Yang lagi perlu nasihat kita nasehatin. Kan begitu? Apapun aja yang kita bisa kerjain. Jadi orang baik, insya Allah amal kebaikan kita mudah-mudahan ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan susah-susah nyari-nyari yang di luar negeri. Itu iya, kita sayang sama mereka semuanya. Kita doakan mereka semuanya. Tapi jangan sampai fokus kita sama yang di luar negeri, malah bikin kita enggak cukup peduli apakah tetangga kita, anak yatim dekat rumah kita bisa makan apa enggak. Katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang tertidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya enggak bisa tidur karena kelaparan dan tidak punya makanan untuk mereka makan, maka orang tersebut sudah kehilangan kunci surganya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk belajar biar punya hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Belajar buat punya hati yang selalu ingin menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Gak ada yang sia-sia. Bahkan sedekah kepada seekor anak keledai sekalipun. Di kita gak ada keledai, tapi ada kucing, ya kan? Ada ayam, ya kan? Ada apa lagi? Kambing, ya kan? Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nggak boleh tuh. Nabi Muhammad cerita ada orang masuk neraka gara-gara kucing.